back, run, grow a beard, change your... We shot a police officer. He was shot. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Like, Share, Follow yang dirilis pada tahun 2017. Ada yang bisa nebak gak sih dari judul film kali ini? Kira-kira berhubungan dengan apa? Ya, film ini menceritakan mengenai seorang YouTuber yang sangat terkenal dan memiliki banyak sekali penggemar. Sebagai seorang yang terkenal, tanpa sadar semua identitasnya yang harus menjadi rahasia malah tersebar luas. Hingga akhirnya salah satu gadis yang bernama Shell yang tidak sengaja ia jumpai menarik perhatiannya. Sampai suatu hari semua kehidupannya berubah 180 derajat setelah bertemu dengan gadis itu. Lalu bagaimanakah kisah Garrett dengan Shell ini? Apakah menjadi kisah yang sangat indah atau malah sebaliknya nih? Yuk, daripada kalian penasaran dengan filmnya, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini dimulai dengan seorang YouTuber bernama Garrett yang memiliki channel YouTube bernama Hoffmanset. Ia memiliki seorang ayah yang bertentangan dengan dunia yang ia sukai. Ayahnya mendesak Garrett untuk berkuliah dan menjadi seorang guru. Namun ia mencoba meyakinkan ayahnya dengan pilihan masa depan yang ia sukai. Bahkan sampai Garrett memberikan suatu cek berupa uang untuk ayahnya. Awalnya ayahnya itu terkejut melihat uang yang diberikan Garrett. Namun ayahnya menolak menerima uang tersebut. Sepanjang Garrett membangun channel YouTube-nya, ia tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Garrett selalu disuruh berhenti bermain game dan disuruh berhenti melakukan live streaming. Akan tetapi hal itulah yang mendorong Garrett untuk mempunyai keyakinan suatu saat dia pasti akan sukses dengan jalan yang ia telah pilih. Seperti YouTuber lain pada umumnya, Garrett suka melakukan live streaming di channel YouTube-nya itu. Dia juga sering melakukan challenge bersama dengan teman-temannya. Ya, seperti YouTuber hebat, yang dimana di akhir video YouTube-nya, Garrett selalu memberitahu para penontonnya dan mengatakan like, follow, and share. Suatu hari, Garrett telah mencapai 2 juta subscriber. Di dalam video ucapan terima kasihnya, terlihat jelas rasa ketulusan dan rasa terima kasih Garrett kepada subscribernya. Garrett mengucapkan I love you kepada para viewersnya saat itu dan memberikan sedikit ciuman online. Kemudian saat Garrett akan mengirim surat kepada fansnya di kantor pos, Garrett bertemu dengan petugas yang cantik di sana. Ia bernama Shell. Seperti Star Syndrome, di sini Garrett memberitahu bahwa dirinya adalah seorang YouTuber. Ya, terlihat di sini Garrett tampak menyukai wanita itu. Shell berjanji nanti akan mengecek channel YouTube milik Garrett. Dan sebelum Garrett pergi, dirinya memberikan nomor teleponnya kepada Shell. Hingga suatu malam saat Garrett sedang melakukan live streaming, terlihat 4.000 views yang menonton live streamingnya Garrett. Garrett berbincang dan menyapa para viewersnya itu. Namun tiba-tiba salah satu views dengan akun bernama Fangirl22 bergabung di live streamingnya. Tentu Garrett menyambutnya secara hangat dan akun Fangirl22 mulai menggodai Garrett. Garrett memiliki aturan untuk tidak menjalin hubungan dengan para penggemarnya. Bahkan sampai Fangirl mengajak Garrett untuk mantap-mantap, namun Garrett menolaknya dengan cara sopan. Di sisi lain, Shell juga ternyata bergabung dan menonton live streamingnya Garrett. Shell mendengar Garrett berbicara dengan ramah kepada para penontonnya itu, hingga membuat Shell terpikat dengannya. Shell pun mengajaknya untuk makan di luar. Akhirnya mereka pun pergi makan di sebuah restoran. Setelah makan, Garrett mengajak Shell untuk main ke rumahnya. Lalu mereka pun berbincang. Saat mereka berbincang, Garrett menyatakan perasaannya kepada wanita yang baru saja ia temui. Kemudian mereka pun terbawa suasana malam itu dan melakukan adegan mantap-mantap. Pada keesokan paginya, saat Garrett bangun dari tidurnya, ia dikagetkan dengan perkataan Shell yang ternyata ia adalah salah satu fans dari YouTube-nya yang bernama Fangirl.
Di sini Garrett teringat akan peraturannya yang dimana ia tidak boleh memacari salah satu dari fansnya itu. Namun Sel sangat menyukai Garrett hingga ia selalu mengikuti kemanapun Garrett pergi. Sel mengaku jika Garrett adalah penyelamat hidupnya saat ia sedang terpuruk. Kemudian setelah mengetahui yang sebenarnya, Sel pun langsung disuruh pergi oleh Garrett. Sel pun mengatakan jika ia tetap menunggu Garrett. Sampai pada saat malam hari ketika Garrett dan teman-temannya pergi ke bar, ternyata Sel pun masih mengikutinya. Ia memperhatikan semua gerak-gerik dari Garrett, mulai dari Garrett sedang menggodai salah satu fans wanitanya yang ada di bar itu. Wanita itu terus mengikuti Garrett ke kamar mandi dan mengajaknya untuk mantap-mantap. Namun Garrett menolaknya dan mengajaknya pulang. Setelah mengantarkan pulang wanita itu ke apartemennya, terlihat dari kejauhan ada Shell yang sedang memantau Garrett. Kemudian pada keesokan harinya, saat Garrett sedang membuat konten, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya untuk menanyakan mengenai wanita yang terakhir ia temui di bar. Polisi menjelaskan jika wanita itu terbunuh. Di sini polisi itu menemuinya karena wanita itu terakhir bertemu dengan Garrett. Sementara itu, Sel mengirim pesan namun tidak direspon oleh Garrett. Hingga akhirnya pada malam hari, Sel menemui temannya Garrett yang bernama Lyle. Kemudian saat di rumah Lyle, Sel memasukkan sesuatu ke dalam minumannya hingga akhirnya Lyle tidak sadarkan diri. Saat Lyle tidak sadarkan diri, Sel membawa kunci dan menduplikatnya. Usut punya usut, ternyata kunci yang Sel duplikat adalah kunci rumah Garrett. Setelah itu, Sel pun menerobos masuk ke rumah Garrett. Ia mengopi seluruh data yang ada di komputer milik Garrett. Sampai hari sudah malam, Garrett pun pulang ke rumahnya. Kemudian saat ia ingin menelpon Sel, tiba-tiba ada suara dering ponsel terdengar di rumahnya. Ia pun mencari sumber suara itu hingga akhirnya ditemukanlah handphone milik Sel. Terlihat Sel yang sedang berendam di bathtub kamar mandi. Garrett pun terkejut melihat Sel yang sudah berada di dalam rumahnya itu. Sampai akhirnya terjadi perdebatan dan tidak sengaja Sel terlempar hingga tangannya luka terkena pecahan beling. Kemudian Garrett pun langsung ingin membawa Sel ke dokter, namun Sel menolaknya. Ia hanya meminta Garrett untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah Sel, saat Garrett akan pulang lagi, Sel mengajaknya untuk minum es krim soda. Garrett pun mengiyakan ajakan Sel itu. Namun entah apa yang diberikan oleh Sel, saat ia sadar ternyata ia tidur di rumah Sel. Lalu Garrett pun menemui polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Lalu polisi memberinya saran untuk tidak bertemu dengan wanita itu dimanapun jika tidak ingin diganggu lagi. Polisi itu juga memintanya untuk vakum selama beberapa bulan dari YouTube agar ia tidak diikuti lagi oleh fans fanatiknya itu. Hingga akhirnya ia pun mengikuti saran dari polisi itu. Lalu ia pun memblok semua akunnya dan tidak pernah membalas pesan dari fansnya. Sampai suatu hari saat ia sedang melakukan live streaming, tiba-tiba Sel muncul dan memberitahukan semua apa yang telah mereka lakukan. Garrett yang terkejut akan kehadiran wanita itu lagi, ia pun langsung menghentikan live streamingnya itu. Beberapa hari kemudian, YouTube juga digemparkan oleh video Sel yang memohon kepada Garrett dan meminta untuk memperbaiki hubungannya. Namun yang terjadi bukannya malah Garrett yang disalahkan, ia malah yang menjadi bahan ejekan untuk para YouTuber lain. Kemudian setelah semuanya viral, ia pun menghubungi polisi. Lalu polisi pun menghampiri Sel untuk memberikannya peringatan. Namun Sel malah mengarang sebuah kejadian. Ia mengatakan jika Garrett yang memintanya untuk pindah. Kemudian polisi pun menghampiri Garrett dan menanyakan yang sebenarnya terjadi. Garrett membantah semua tuduhan yang telah disampaikan oleh polisi. Kemudian polisi pun memintanya untuk menjauhi gadis itu. Tak lama dari itu, videonya yang sedang bercinta dengan Sel pun tersebar dan tambah menjadi viral. Ternyata Sel juga yang merekamnya tanpa sepengetahuan Garrett. Setelah semua kegaduhan itu, akhirnya Garrett pun membuat sebuah video klarifikasi jika wanita itu memiliki gangguan kesehatan jiwa yang harus mereka bantu. Oleh karena itu, Garrett meminta semua subscribernya untuk berhenti membuli
karena dia memiliki gangguan mental. Sel yang tidak terima atas apa yang Garrett ucapkan di YouTube-nya, ia pun membakar toko buku milik ayahnya Garrett. Sementara itu, Garrett pun mencari keberadaan Sel, namun Sel tidak ada di rumahnya. Lalu saat Garrett baru sampai di rumah, ia bertemu dengan polisi dan polisi itu menjelaskan jika dahulu Sel pernah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Kemudian wanita yang dahulu terbunuh saat setelah bertemu dengan Garrett pun dilakukan oleh Sel. Lalu pegawai tempat ia menerima paket yang sebenarnya pun hilang sejak ia datang ke tempat itu. Polisi pun mengingatkannya untuk berhati-hati dan menunjukkan bagaimana Sel membobol pintu rumahnya Garrett. Saat polisi itu sedang membuka pintu, tiba-tiba ada panah yang menusuk leher polisi itu. Ternyata di dalam rumahnya sudah terpasang jebakan yang bisa membunuhnya. Back, run, grow a beard, change your... I shot a police officer. He was Singkat cerita, akhirnya Garrett mengasingkan diri di sebuah kota terpencil untuk mengamankan dirinya bersama Lyle. Ia pun memasangkan pengaman untuk rumahnya. Di sisi lain, Sel setiap harinya menonton semua video Garrett di YouTube-nya. Hingga sampai di salah satu video saat Garrett bermain game dengan teman-temannya dan ada pertanyaan kemana jika di bumi ada serangan zombie. Kemudian Garrett menjawab rumah Paman Ray yang terletak di dekat danau. Sel yang sedang menonton tayangan itu pun seolah-olah diberi petunjuk kemana ia harus menemui Garrett. Akhirnya ia pun pergi mencari rumah pamannya Garrett untuk menemuinya. Di sisi lain, saat Garrett baru saja memulai live streaming lagi, tiba-tiba salah seorang subscribernya mengatakan jika Sel baru saja mengupload video. Kemudian ia pun membuka video itu. Dalam video itu, Sel berkata jika ia tidak bisa bersama dengan Garrett di dunia, mungkin mereka bisa bersama-sama di akhirat. Bersamaan dengan setelah menonton video itu, tiba-tiba suara lonceng rumahnya berbunyi. Lalu Garrett pun memeriksa keadaan rumahnya dan ternyata Sel sudah ada di depan rumahnya. Kemudian Garrett yang menyadari jika kondisinya sudah tidak aman, ia pun meminta tolong kepada subscribernya untuk menelpon polisi dan datang ke rumahnya saat itu. Namun mereka menganggap jika itu hanya sebuah settingan bukan kenyataan. Hingga akhirnya listrik pun padam di rumah itu karena dirusak oleh Sel. Mereka pun panik berusaha untuk mencari cara agar mereka selamat. Hingga akhirnya Lyle memberi saran jika mereka bisa keluar dan mencari bantuan. Namun Garrett menolak karena temannya itu meninggalkannya. Tapi temannya itu tidak memperdulikan hingga akhirnya Lyle mencoba untuk keluar. Lyle pun memasuki mobilnya namun tidak berfungsi. Ia pun keluar mobil hingga akhirnya berhadapan dengan Sel. Lyle yang sudah ketakutan akan dibunuh, namun Sel malah melewatinya dan Lyle berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, Garrett yang masih ada di dalam rumah masih bersiaga atas kedatangannya Sel. Tiba-tiba tirai jendela rumahnya terbakar, ia pun langsung memadamkannya. Saat sedang memadamkan api itu, tiba-tiba Sel langsung menyerangnya menggunakan kampak. Singkatnya, Sel pun akhirnya berhasil dibunuh oleh Garrett. Kemudian akhir dari film ini, pada keesokan harinya ada salah satu subscribernya datang menemukan rumah pamannya itu. Kemudian ia pun membawa Garrett untuk diobati. Di arah yang berlawanan ternyata Lyle datang bersama dengan polisi. Namun ia tidak dapat melihatnya dikarenakan ia berbaring di dalam mobil yang menolongnya itu. Kemudian saat di perjalanan, Garrett meminta wanita itu untuk membawanya ke rumah sakit. Namun wanita itu seperti enggan membawanya ke rumah sakit dan ia berkata jika ia akan merawatnya di rumahnya. Garrett yang mendengar jawaban itu merasa ada yang aneh dan ia pun ketakutan, seolah-olah akan terjadi sesuatu hal yang sama lagi kepadanya. Just as soon as I get you home safe.
I rescued it, and I found all these videos on YouTube about Hospital. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, di ending film cukup membagongkan ya, yang dimana kita tidak mengetahui apakah Garrett benar-benar ditolong oleh fansnya itu atau malah sebaliknya nih. Ya mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.